berkaitan dengan hal pegawai yang cerdas, yang pintar tanpa harus diperintah oleh atasannya terus-menerus. Ya tentu kita akan kesal ya punya pegawai kok tingkat kecerdasannya rendah, ataupun karena moralnya buruk atau bagaimana, sehingga tuh harus terlalu sering kita tuh mengeluarkan perintah atau marah-marah atau lain sebagainya. Ya tentu kita akan memilih pegawai yang cepat tanggap dan tepat ya, cepat tanggap, tepat, dan tujuannya baik tentu saja. Nah, saya ingat pada zamannya Pak Tito ya. Ya, itu zamannya Pak Tito tuh mulai di dalam siarannya itu pernah bilang bahwa masyarakat itu harap bersuara, harap berani bersuara, terutama masyarakat minoritas. Hanya silent, tapi lebih bersuara kita minta. Kita ingin hanya dukungan sosial, suara. Disuarakan, maka kita akan bergerak. Kepolisian ini bagaimana ya? Jadi waktu itu tuh saya bertanda tanya gitu loh. Ini fungsi kepolisian ini kok mengalami kemunduran itu ya? Maksudnya secara otomatisnya itu mati gitu loh. Jadi manual. Ya kalau robot, kalau mesin manual, tetapi kan kepolisian adalah manusia. Jadi namanya manusia kan punya perasaan, punya intelijen, punya hati nurani, tapi kok jadinya seperti robot. Saya juga heran, kenapa kok jadi begini ya? Apakah pemerintah atau aparat atau institusi itu harus selalu dikowar-kowar, harus selalu digembor-gembor, harus selalu didemo baru bergerak? Itu namanya kan kemunduran dari kualitas fungsi. Di fungsinya tuh manual, mestinya kan fungsinya otomatis untuk kebaikan, kejujuran, transparansi, dan tidak memeras masyarakat, tidak merugikan masyarakat. Seharusnya itu bekerja otomatis. Seharusnya kan muncul dari ruang-ruang parlemen. Tapi kan yang muncul adalah ruang oposisi itu berasal dari jalanan, tanda petik. Muncullah Rocky dan segala macam. Sebenarnya kapan kita menyelesaikan problem yang seperti ini? Yang harusnya diambil oleh lembaga negara, dipilih oleh rakyat, disuruh berbicara. Orang Prancis mengatakan parler, gitu ya. Tapi kemudian yang parler adalah orang jalanan seperti Anda. Iya, karena they do not speak democracy itu. Ibu Puan do not speak democracy karena dia matikan mic. Padahal mic itu ada lambang dari parler itu. Kan mestinya kita bertanya, Ibu Puan kenapa matikan mic gitu? Do you speak democracy, Ibu Puan? Parlez-vous demokrasi, Ibu Puan? Kan begitu kan? Iya. Tetapi mengucapkan itu pun dianggap sebagai tidak sopan karena beliau adalah ketua DPR. Ya, kalau apa-apa kowar-kowar, apa-apa demo kan gimana ya? Kok seakan-akan tuh mengalami kemunduran gitu loh. Itu tidak mengalami kemunduran, nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Punya satu dalil bahwa siapapun yang diserap oleh kekuasaan, dia akan masuk di dalam today's politics-nya itu. Jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil. Kalau begitu keadilan datang dari mana? Keadilan datang dari pengendalian kekuasaan. Dari mana pengendalian itu? Dari dalam dirinya. Kalau tidak bisa, dikendalikan dari luar dirinya. Kan itu yang disebut sebagai audit eksternal. Jadi kalau perusahaan nggak bisa mengaudit internal, dan biasanya audit internal nggak dipercaya orang, ya diaudit secara eksternal kan. DPR itu di atasnya polisi atau di bawahnya polisi sih? Nah, kenapa posisinya itu kesan, impresi, dan cara mereka mengemukakan pendapat itu checks and balances-nya itu tidak kerasa? ya, terkesan mereka takut ya, terkesan mereka tenang, terkesan mereka kadang-kadang under gitu ya. Iya, nggak boleh dong cincai-cincai sama. Makanya saya bilang begini, Yunda, kita ini harus bisa membedakan antara pengawas sama yang diawasi.
Iya, kan disebutnya mitra. Kami bangga bermitra, kami bangga bermitra. Apa yang namanya mitra itu saya nggak paham gitu. Jadi, kan ada checks and balances. Iya. Artinya apa sih bahasa Indonesianya, coba deh? Saling mengimbangi dan saling cek, saling Mengkoreksi. koreksi dan saling mengimbangi. Yes. Ada tanda bahwa kita mau ganti, bukan ganti darah, bukan ganti jenis darah, tapi membersihkan metabolisme itu. Boleh juga kan itu, ide semacam itu. Itu ide aja kan. Pasti saya lakukan tuh. Kalau Mas Rocky menjadi presiden ya, dicatat tuh, kalau Rocky Gerung jadi presiden, pertama dilakukan DPR dibubarkan. Ya karena Itu kira-kira secara semiotik dibaca orang bahwa berarti Rocky melihat simbol kedunguan itu berarti DPR dong. Kan Mas dalam Rocky kan produk undang-undang juga DPR tadi kan logik dari KUHP nggak diperiksa, logik dari Perpu nggak diperiksa. Terus apa kata DPR? Kalau undang-undang kami bermasalah silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi lewat judicial review. Itu namanya dungu. Kalau dia pinter, dia berupaya supaya produk dia itu tidak diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Masa habis saya bikin mobil terus dibilang coba ditabrakin aja tuh. Kalau nggak bisa kan ada bengkel. Justru kita beli mobil supaya nggak masuk bengkel. Ini baru keluar pabrik disuruh masuk bengkel di Mahkamah Konstitusi kan dungu tuh DPR-nya kan.